Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Asri Ramadan dengan nomor NIM 0206221016. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya atau hasil karya ilmiah saya yang berjudul Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf atau Iswaf. Mungkin zakat sudah tidak asing didengar oleh kita karena zakat sendiri sudah banyak kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga dijelaskan bahwa diwajibkan bagi seseorang yang memiliki harta lebih untuk memberikan sedikit hartanya kepada orang yang kekurangan. Langsung saja ke materi kita. Yang pertama di sini ada peran jiswaf dalam mensejahterakan. Yang pertama itu, sedekah merupakan bentuk kesyukuran atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat bahwa jika Allah memberi salah satu nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia memuji Allah atas nikmat tersebut, maka pujiannya kepada Allah. Di sini juga adapun sedekah tidak harus dalam bentuk harta. Dalam arti sedekah ini bukan dalam bentuk harta, uang ataupun lain-lainnya. Di sini yang pertama itu bisa dalam bentuk mendamaikan dua pihak yang bertikai atau berselisih, atau kita melerai dua orang yang sedang bermasalah. Dan yang kedua ini ada menolong dan membantu sesama muslim. Dan yang ketiga, bertutur kata yang baik. Selanjutnya, keutamaan berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Di sini juga disebutkan menyingkirkan gangguan jalan. Di sini juga disebutkan mengikhlaskan niat dalam bersedekah. Untuk apa kita bersedekah kalau niat sendiri tidak ada di dalam diri kita? Langsung yang kedua, oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor real demobilisasi. Di sini juga ada keutamaan berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Maksud dari kata ini, hadis ini menganjurkan kita pergi ke masjid Allah untuk berkumpul dan berjamaah. Dan yang kedua ini, maksud dari gangguan dari jalan ini menghilangkan apa saja yang mengganggu jalan kaum muslimin, baik berupa duri, pecahan kaca, batu besar, batang pohon yang menghalangi jalan. Dan di sini saya ingin menjelaskan apa itu wakaf. Wakaf dapat dikatakan sebagai kombinasi antara perbuatan menabung dan investasi. Dalam arti dengan berwakaf ada penundaan konsumsi terhadap sehingga dapat dikembangkan secara produktif untuk meningkatkan hasil dan pendapatan masa depan. Sedangkan berdasarkan dari hasil atau pendapatan wakaf, harta wakaf dapat digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama itu harta yang menghasilkan jasa-jasa yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh penerima wakaf. Dan yang kedua itu di sini wakaf yang menyediakan jasa langsung kepada penerima yang disebut wakaf langsung atau direct wakaf. Kedua ini wakaf yang diperuntukkan sebagai investasi. Dalam arti di sini di mana aset tersebut memproduksi barang dan jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan suatu pendapatan bersih yang akan dibagikan kepada penerima wakaf. Di sini wakaf adalah salah satu potensi kekuatan ekonomi yang telah dilaksanakan dengan baik di beberapa negara Islam, sehingga berhasil memberikan sumbangan yang signifikan bagi pemberdayaan ekonomi umat. Di sini juga selama ini masyarakat mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan saja. Namun, adapun wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasi dengan baik. Dengan wakaf tunai ini akan kita memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bersedekah jariah dan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Di sini juga beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan atau welfare state, dalam arti selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduk negaranya. Dengan adanya jaminan ini, sosial dapat menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan. Di sini dalam maksudnya ini apabila negara masih belum mampu membiayai suatu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan subsistem lain. Hal inilah yang memberikan jaminan sosial. Dan di sini kesimpulan yang dapat saya jabarkan adalah filantropi merupakan kedermawanan sosial yang tidak tertuang secara langsung dalam hukum positif di Indonesia. Namun, kegiatan filantropi dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Dalam arti istilah filantropi telah dikenal sebelum Islam. Islam mengenal konsep ini dengan albir atau perbuatan baik. Di sini dalam kajian jiswaf kali ini diharapkan teman-teman semua mampu memahami bagaimana lebih peka untuk saling membantu, untuk lebih memahami bahwa zakat itu bukan dari segi materi ataupun harta,
Di sini juga melihat potensi yang luar biasa, di mana Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membenarkan wakaf dalam bentuk wakaf uang, atau isi fatwa tersebut adalah wakaf uang atau wakaf al-nuqud yang dilakukan secara kelompok, lembaga, ataupun badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf uang termasuk juga ke dalam pengertian surah berharga, atau wakaf uangnya jawaz atau boleh. Di sini juga Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan antara 500.000 sampai 10 juta rupiah. Maka wakaf yang terkumpul selama 1 tahun sejumlah triliun rupiah. Model wakaf tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sangat tepat bila penyaluran dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor ini dimobilisasi, salah satunya dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif atau KIK. Di sini juga semacam reksadana syariah yang dihimpun sertifikat wakaf tunai atau SWT kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha. Untuk pemberian skim kredit ini cukup mendidik ibarat memberi kail ikan kepada rakyat. Di sini juga ada yang pertama itu dijelaskan, di sini Rasulullah menjawab, jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Atau berkata Ibnu Umar, maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dua, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedahkan hasil harta itu kepada orang fakir. Di sini kepada kerabat untuk memerdekakan budak, orang yang terlantar dan tamu. Di sini tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya atau nazir, memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. Di sini juga atau muttafaq alaihi. Dan dalam hadis Amr bin Dinar, Dini berkata mengenai sedekahnya Umar itu sebagai berikut. Tidak berdosa bagi seorang pengurus untuk makan dan memberikan makan kepada kawan atau keluarganya, asalkan tidak sampai dikuasai pokoknya. Dia juga mengatakan, dan Ibnu Umar adalah seorang yang mengurus sedekah Umar tersebut, dan dia pun memberikan hadiah kepada orang-orang dari penduduk Mekah, dan dia sendiri yang datang kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain juga menjelaskan tentang wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menjelaskan bahwa orang yang berwakaf pahalanya akan tetap mengalir sekalipun berwakaf sudah meninggal dunia. Dalam arti apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam, yaitu sedekah sedekah jariah yang atau dia sedekah yang mengalir terus, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal dunia terputus amalnya atau pahala amalnya kecuali 3. Yang pertama tadi sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan di sini juga Umar bin Khattab mewakafkan tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di masjid, madrasah, rumah hunian, kebun, kurma, mushaf, kitab yang berguna, sumber-sumber air minum berupa sumur dan lain sebagainya. Ini merupakan dalil syariat mewakafkan barang yang bermanfaat dan perintah untuk melakukannya. Hadis ini adalah dalil yang memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan yang bermanfaat jangka panjang selama hidupnya karena kebaikan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.